Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Islamiati dari semester 7 kelas reguler 1B. Akan sedikit menjelaskan tentang strategi memotivasi siswa untuk belajar. Silahkan disimak. Nah, yang pertama yaitu mengenai tentang motivasi belajar. Motivasi belajar adalah sebagai keseluruhan daya pengaruh yang ada di diri siswa yang dapat menimbulkan kegiatan belajar dan arah pada kegiatan belajar untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang selanjutnya, ada macam-macam motivasi. Motivasi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, motivasi intrinsik, dan yang kedua, motivasi ekstrinsik. Dan keduanya ini akan dijelaskan pada slide selanjutnya ya. Silahkan disimak untuk slide selanjutnya. Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya sehingga tidak perlu rangsangan dari luar. Karena dari dalam diri individu tersebut sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Jadi sudah ada motivasi sendiri di dalam diri tersebut. Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena adanya perangsang dari luar. Jadi contohnya, jika ada seorang murid yang diberikan motivasi oleh gurunya, berarti murid tersebut sudah mendapatkan motivasi atau rangsangan dari luar supaya dia semangat belajar. Selanjutnya yaitu fungsi motivasi dalam belajar. Yang pertama, mendorong individu untuk berbuat yang menjadi sebagai penggerak atau motor yang melepas energi. Jadi seorang guru ini mendorong siswanya untuk bisa belajar lebih baik lagi supaya bisa pintar di kelasnya gitu. Selanjutnya yang kedua yaitu motivasi sebagai pengarah. Artinya mengarahkan perbuatan pencapaian tujuan yang diinginkan. Contohnya seorang guru memberikan motivasi kepada siswanya untuk bisa naik kelas, maka motivasi yang diberikan kepada siswanya itu harus rajin belajar. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Faktor-faktor ini terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal, yang akan dijelaskan di slide selanjutnya. Silahkan disimak. Yang pertama yaitu faktor internal, terbagi menjadi 4. Yang pertama, cita-cita atau aspirasi. Yang kedua, kemampuan peserta didik. Yang ketiga, kondisi peserta didik. Yang keempat, unsur-unsur dinamis dalam pembelajaran. Ini termasuk faktor internal ya. Yang selanjutnya yaitu ada faktor eksternal. Yang pertama, kondisi lingkungan belajar, dan yang kedua, upaya pengajar dalam mengajar peserta didik. Jadi kalau faktor eksternal ini cuma ada dua faktor, yaitu kondisi lingkungan belajar atau lingkungan sekolah atau lingkungan kelas, dan yang keduanya itu motivasi dari guru. Oke, sekian dan terima kasih penjelasan sedikit dari saya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.